Setelah King Lin bergabung dengan kelompok Xiaoyan, mereka lantas bergegas menuju aula utama untuk memperebutkan teknik Do kelas surgawi. Semua fraksi yang hadir pun saling bersaing satu sama lain untuk mendapatkan 10 gulungan yang tersebar. Pada momen ini, Xiaoyan juga bertindak dan mencoba untuk mengambil salah satu gulungan. Namun di situ, musuh lamanya yaitu Chen Tianan tiba-tiba saja datang menyerang. Sepertinya dendam di antara mereka harus dituntaskan saat ini juga. Karena tujuan utama Xiaoyan adalah gulungan tersebut, dia pun akhirnya mengerahkan boneka siluman untuk memblokir Chen Tianan. Sementara dia akan fokus untuk mendapatkan teknik Do kelas Tian terlebih dahulu. Setelah beberapa pertukaran, Chen Tian benar-benar mengalami kerugian besar. Bahkan dia tak sanggup untuk menahan satu pun serangan yang dilancarkan boneka siluman hingga akhirnya dipukul mundur. Sementara pertarungan berlangsung, Xiaoyan memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan segel yang melapisi gulungan teknik incarannya. Namun begitu didapatkan, Xiaoyan merasa bahwa gulungan ini sepertinya hanyalah sebuah teknik Do kelas biasa dan bukan termasuk kelas Tian yang sedang diperebutkan oleh semua orang. Singkat cerita, Xiaoyan lantas kembali ke lokasi pertarungan dan bergegas menutup jalur pelarian Chen Tian. Pengapungan ini secara alami membuat Chen Tian semakin terpojok. Dengan putus asa, dia lantas mencoba memprovokasi Xiaoyan dan mengatakan bahwa dia hanya mampu mengandalkan boneka saja. Jika berhadapan secara langsung, Dousun bintang 1 seperti Xiaoyan jelas bukanlah tandingannya. Xiaoyan pun hanya tersenyum tipis menghadapi provokasi tersebut. Sesaat kemudian dia lantas menarik kembali boneka siluman dan berniat untuk mengakhiri pertempuran ini dengan tangannya sendiri. Meski telah mencoba melarikan diri melalui celah spasial, namun Chen Tianan benar-benar tak diberikan kesempatan sedikit pun oleh Xiaoyan. Pertarungan pun terus berlanjut dan mencapai puncaknya. Di situ Xiaoyan akhirnya mengaktifkan segel kaisar bentuk ketiga dan melepaskan tapak pembalik tanah berkekuatan penuh tepat di hadapan Chen Tianan. Setelah menerima serangan mematikan tersebut, Chen Tianan, sang ketua sekte Xuan mendalam pun akhirnya tewas dan menghembuskan nafas terakhirnya. Sesaat kemudian, Xiao Yeshan dan yang lainnya pun muncul dan bergegas menghampiri Xiaoyan. Mereka lantas melaporkan situasi di setiap area dan memberitahu bahwa masih tersisa 3 gulungan yang belum diambil oleh siapapun. Pada saat ini, fraksi-fraksi besar seperti Pavilion Feng Lei dan yang lainnya telah mengamankan gulungan yang berbeda-beda. Tianhua yakin mereka sepertinya tidak akan mengambil tindakan lebih lanjut untuk memperebutkan 3 gulungan yang tersisa. Xiaoyan pun mengangguk. Dia lantas memberitahu bahwa gulungan yang sedang diperebutkan ini bukanlah teknik Do kelas Tian. Dia menduga bahwa kelompok Aula Jiwa sepertinya sudah mengetahui semuanya sejak awal dan memiliki rencana tersembunyi. Seperti yang diperkirakan oleh Xiaoyan, kelompok Aula Jiwa kini tampak berjalan mendekat ke arah kerangka Douseng. Di situ Zexing lantas memerintahkan anggotanya untuk memblokir kelompok boneka penjaga, sementara dia akan bertindak secara terpisah. Tepat ketika Zexing tiba di tengah platform batu, segel yang terpasang pun perlahan menghilang dan akhirnya sebuah kerangka kuno yang sangat legendaris pun muncul. Namun begitu Zexing ingin bertindak, sebuah cahaya merah seketika melintas di mata kerangka tersebut dan serangan tak terduga tiba-tiba saja meletus dan merobek seluruh ruang di sekitarnya.
Zai Xing pun mencoba mencari celah untuk menaklukkan kerangka tersebut. Namun sayang, serangan tak terduga lagi-lagi muncul, bahkan sampai membuat tangan Zai Xing terluka dan meneteskan darah. Tidak disangka tetesan darah ini ternyata akan memicu sebuah malapetaka, di mana kerangka kuno yang tertidur seketika terbangun dan memancarkan aura doki yang sangat menakutkan. Semua orang yang melihatnya pun sontak bergegas mundur secepat mungkin dan membentuk jarak aman. Meskipun begitu, masih ada cukup banyak ahli yang terjebak dalam ledakan doki dan seketika lenyap menjadi sekumpulan kabut darah. Setelah gelombang tersebut berakhir, semua orang pun benar-benar merasa waspada. Serangan elit doseng tersebut benar-benar di luar imajinasi mereka, bahkan elit dusun sekalipun akan ikut lenyap dalam ledakan tersebut. Tentu saja para ahli yang selamat merasa kesal dan bertanya kepada Zai Xing apa yang sudah dia lakukan. Tatapan kebencian pun seketika ditunjukkan ke arahnya, namun di situ Zai Xing mencoba menenangkan situasi dan mengatakan bahwa itu adalah sebuah kecelakaan. Jika mereka ingin pergi dari tempat ini, maka satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah dengan bekerja sama dan mengalahkan kerangka doseng tersebut. Tentu saja ada cukup banyak ahli yang menolak untuk bergabung dan memutuskan untuk melarikan diri. Namun sayang, keputusan ini sudah tidak berguna lagi dikarenakan seluruh ruang telah sepenuhnya terkunci. Seluruh ahli yang sebelumnya mundur pun seketika musnah menjadi sekumpulan kabut darah. Tidak sampai di situ, kabut darah yang tersebar pun seketika terserap ke dalam kerangka kuno hingga membuat mayat doseng tersebut terbangun sepenuhnya. Situasi ini secara alami membuat Xiaoyan sangat waspada dan memerintahkan anggotanya untuk bersiap akan kemungkinan terburuk. Di situ Zai Xing pun meminta semuanya untuk tetap tenang. Meskipun kerangka ini sangatlah menakutkan, tetapi itu hanyalah sisa-sisa jiwa yang ditinggalkan oleh elit doseng di masa lalu. Selama mereka bekerja sama, peluang keberhasilannya jelas akan terbuka lebar. Dikarenakan semua ini terjadi karena ulah Zai Xing, Xiaoyan pun memintanya untuk bertindak terlebih dahulu. Jika situasi memungkinkan, barulah mereka akan ikut campur dan bekerja sama sesuai dengan rencananya. Karena tidak ada pilihan lain, Zai Xing pun akhirnya setuju, dan pertarungan puncak melawan kerangka doseng pun secara resmi dimulai. Karena situasi semakin memburuk, semua fraksi pun akhirnya setuju untuk mengesampingkan dendam di antara mereka sementara waktu dan bekerja sama untuk menaklukkan kerangka kuno ini terlebih dahulu. Meski telah menyatukan kekuatan, namun satu serangan yang dilepaskan kerangka tersebut benar-benar terlalu kuat, bahkan sampai menembus ruang spasial. Semua ahli pun menunjukkan ekspresi serius di wajah mereka dan bergegas untuk melancarkan serangan gabungan selanjutnya.
Pada momen kritis, Xiaoyan lantas mengerahkan teknik jiwa miliknya dan memimpin seluruh ahli untuk menyerang kerangka tersebut secara bersamaan. Pada momen ini, Xiaoyan secara tidak sengaja menemukan sebuah rahasia, di mana teknik Douklastian yang sedang dicari oleh semua orang ternyata tersembunyi di dalam kerangka kuno tersebut. Tidak heran Aula Jiwa langsung menargetkannya sejak awal, ternyata itu adalah tujuan mereka yang sebenarnya. Di samping itu, Xiaoyan yakin para ahli lainnya sepertinya masih belum menyadari akan hal ini. Sementara itu di sisi lain, kerangka kuno sepertinya sama sekali tak terluka sedikit pun meski telah menerima serangan gabungan dari puluhan elit dusun. Dia bahkan semakin mengamuk dan tampak akan segera mengaktifkan teknik pamungkas miliknya. Lubang hitam yang tercipta benar-benar memancarkan gaya hisap yang luar biasa kuat, bahkan Xiaoyan kesulitan untuk menghindar dan hampir saja terserap ke dalam lubang hitam tersebut. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let